Nah, kalian semua harus kosongin gelas kalau kalian mau ketemu orang baru. Nah, kalau lu mau ketemu orang, suka mamerin apa yang lu punya, atau ngibul kesana kemari, kelihatan keren, itu gak banget kalau menurut gua. Bukannya impressed atau terkesan lu didengerin, malah bikin mereka itu jadi ilfil. Kenapa? Kalau orang yang sok iya, mana ada coba mau temenan sama lu gitu. Coba dah lu ubah mindset lu dan kosongin gelas lu pas mau ketemu orang baru biar bisa dapat pengetahuan baru. Bingung lu maksudnya? Stop jadi norak lah. Sini dengerin gua. Tapi sebelum gua bahas tentang itu semua, gua bakal ngasih sesuatu yang spesial buat kalian semua. Jadi kalian harus nonton video ini dari awal sampai akhir sehingga lu nggak akan ketinggalan apa something spesialnya itu. Lu pernah dengar filosofi tentang mengosongkan gelas? Biar kayak orang benar, filosofi ini itu ngajarin kita berbuat sikap rendah hati dan terbuka sama pengetahuan baru. Dengan kita ngosongin gelas, ntar kita siap buat menerima yang namanya ilmu baru dan pengalaman baru dari orang lain. Gak pakai fafifu lah di sini. Dan gak dianggap buruk soalnya kita udah ngosongin gelas sebelumnya. Terus maksudnya gelas ini tuh apaan emangnya? Nah, maksud dari gelas itu pikiran dan hati lu. Tapi jangan sampai otak lu itu kosong momplong. Ibaratnya jangan sampai otak lu ini bener-bener kosong gitu. Ntar kalau kosong, ya lu ketika diajak ngobrol ya nggak ada isinya juga gitu. Maksudnya lu masih harus tetap well educated, tapi tetap yang namanya keep it low key. Nah, kalau lu nggak tahu maksudnya, ilmu yang lu punya itu masih berguna banget ketika lu ketemu yang namanya orang baru. Tapi lu nggak boleh yang namanya sombong sama hal yang lu punya. Seenggaknya lu tahulah filosofi dari mengkosongkan gelas. Nah, sekarang pertanyaannya yang sering keluar, memangnya gimana caranya biar bisa enak, bebas, dan bentuk koneksi sama orang? Nah, cara ngebangun koneksi atau relasi sama orang, nah di sini kalian semua pasti punya minat atau hobi atau ketertarikan. Masa kalian nggak punya? Pasti kalian punyalah ketertarikan, paling nggak lu doyan naik motor atau lu seneng komunitas apa kayak gitu. Nah, coba deh cari komunitas yang sesuai sama minat lu atau sesuai sama hobi lu. Cari orang atau komunitas yang relevan sama yang lu suka. Dengan kayak gini, lu bisa sejalan. Udah suka sama kegiatannya, ketemu sama orang-orang baru di komunitas itu, terus lu juga bisa belajar dan sharing sama orang-orang itu. Nah, start yang bagus buat ngejalanin relasi dan koneksi ini mah. Tapi ingat, keep it low key. Gak usah norak atau pamer-pamer secara berlebihan. Nah, itu ngelit ke poin selanjutnya. Coba kembangin jaringan sosial lu. Maksud gua, lu coba deh berpenampilan secara menarik sama keterampilan komunikasi lu itu tingkatin lagi. Biar apa? Biar orang-orang lihat lu dan ngomong sama lu itu enak, positif dan adem bawaannya, dilihatnya itu juga enak. Terus jangan dominasi pembicaraan kalau lagi ngomong sama orang. Ingat, lu bukan faktor utama di dunia ini dan lu nggak usah sok paling oke kayak gitu. Seimbangin antara lu sama orang-orang yang lu ajak ngobrol ini seperti apa. Jangan jadi pick me banget gitu, yang apa-apa harus lu jadi bintang utamanya. Sok paling beda. Gak banget kalau ketika lu ketemu orang baru atau ketika lu ketemu orang dan lu jadi seorang yang berbeda gitu. Terus jangan cuma ngomong lewat doang. Jalin hubungan atau relasi itu dan jangan setengah-setengah. Coba bangun hubungan yang jauh lebih berkualitas. Kalau cuma hai doang, ya lu gak bakal dapetin apa-apa bro. Misal dari pengalaman orang yang lu ajak ngomong, lu jadi belajar dan lu mungkin bisa cari atau minta pendapat dari tentang apapun yang tertarik buat lu bisa gali dari mereka orang ini. Istilahnya jadi simbiosis mutualisme gitulah. Dan jangan jadi parasitisme. Ya najis kalau lu jadi kayak orang gitu bro. Lanjut, lu harus jadi pendengar yang baik juga. Kalau diajak ngomong sama orang, jangan iya-iya doang. Dengerin baik-baik juga. Dengerin baik-baik juga orang yang lu ajak ngomong. Ini nunjukin kalau lu itu orangnya proaktif dan peduli sama apa yang orang bicarain. Jadinya pas lu ngomong, lu juga bakal dihargain. Ini tuh bisa memperkuat hubungan lu sama lawan bicara lu dan ningkatin kepercayaan dalam hubungan profesional atau hubungan secara pribadi lu. Kayak lu presentasi aja, kalau orang dengerin presentasi lu, ya lu seneng kan pasti. Ya sesimpel itu aja sebenarnya. Terus ini penting banget, jangan lu berpura-pura di depan orang.
dan lu harus lepas semuanya. Lu jangan pernah berpura-pura di depan orang. Dan oke, pencitraan itu penting, tapi jangan sampai lu nge-fake parah atau lu pura-pura banget gitu. Keaslian sama ketulusan itu nomor satu, biar bisa buat orang lain itu ngerasa nyaman dan percaya sama lu. Tapi jangan sampai keceplosan jadi orang, ntar lu digoblokin, ya lu nangis bos. Gue tahu sekarang banyak banget lah orang yang berpura-pura. Tapi lu juga harus nunjukin kalau lu itu orang yang tulus dan autentik gitu. Asik gak kalau lu punya orang atau lu punya sifat itu yang punya sifat tulus atau autentik itu. Tapi ingat, otaknya juga harus dipakai. Ya biar apa? Biar lu gak digoblokin sama orang. Jangan berusaha jadi orang lain juga. Oke, kalau lu misal punya idola, ya gak apa-apa, itu jadi panutan. Tapi gua nggak mau jadi persis banget atau lu niru banget sama mereka orang itu gitu. Lu harus bisa fokus ke nilai-nilai pribadi yang bisa memperkuat hubungan lu. Mantap nggak kalau lu punya sifat-sifat seperti itu yang lu tanemin dalam diri lu sendiri. Nah, balik lagi, value yang lu harus tingkatin. Value diri itu penting banget lah pokoknya. Dan lu tahu nggak apa yang sulit ditemuin sama orang zaman sekarang? Ya, yang namanya kejujuran. Lu sebisa mungkin jadi orang yang jujur. Gue tahu di zaman sekarang gini susah banget buat kita ketemu sama orang jujur. Tapi bukan berarti lu nggak bisa. Value orang jujur itu sekarang tinggi banget. Karena memang sesulit itu buat nemuin satu orang jujur dari ribuan orang yang kita temuin. Jadi mungkin ini bisa ngebantu lu untuk memperluas peluang lagi. Nah ini kalau dalam diri gue ya, gue udah nanemin integritas gue itu udah nomor satu. Ketika gue udah berbisnis sama orang, ketika contoh nih ya, gue pernah ada kejadian. Gue ngenalin, contoh ada orang butuh barang. Terus habis itu gue kenalin ke temen gue yang punya barang. Nah temen gue ini nipu. Sedangkan udah keluar duit. Temen gue yang butuh barang ini udah ngeluarin duit ke temen gue yang punya barang. Disitulah gue mempertaruhkan integritas gue buat yang ngenalin antara dua temen gue ini. Ketika dia ditipu, gue balikin bos duitnya dia gitu. Ibaratnya gue ini apa ya? Integritas gue itu nomor satu, kejujuran gue nomor satu. Di saat temen gue ini yang kena tipu, walaupun gue ini yang ngenalin dari temen gue ini, ya gue balikin semuanya. Ya itu semua ya ibaratnya buat pembelajaran gue ya. Mungkin gue kurang due diligence temen gue yang punya barang ini seperti apa dan sebagainya. Nah itu semua ya gue jadiin pembelajaran aja. Yang namanya rugi uang, rugi waktu itu pasti. Tapi pembelajaran dan pengalaman, ya itulah semua yang gue bayar. Sekarang lu udah paham kan makna dari filosofi mengkosongkan gelas dan gimana caranya jalin relasi sama orang. Gue udah pernah nyampein satu kunci di video gue yang lainnya. Nah nanti lu cari aja, ada di video-video gue yang lainnya. Jadi jangan gampang minder buat jadi orang. Dan pede itu juga penting. Kalau lu ngerasa kecil mulu, jadi kapan lu bisa gedenya kalau lu ngerasa kecil mulu? Saatnya lu sekarang ini udah step up dan lu ngelangkah jauh lebih maju dan ngembangin diri lu biar bisa nyampe ke titik yang lu mau. Perkuat peluang itu sendiri dan jangan pernah nunggu dan nunda-nunda lagi. Ya kapan waktu yang tepat buat kalian ini mau menuju ke langkah selanjutnya? Ya waktunya sekarang, di saat lu nonton video ini. Itu waktunya lu harus step up dari saat lu yang sekarang ini. Nah di awal video tadi gue udah janjiin kalian semua ada something spesial. Gue bakal bagi-bagiin Rp200.000 buat 2 penonton video ini tercepat. Caranya gampang banget, kalian tinggal screenshot video ini dan kalian tinggal upload di story Instagram kalian. Dan jangan lupa tag juga Instagram gue di story kalian. Dan pastiin kalian udah follow Instagram gue, TikTok gue, dan subscribe YouTube ini. Dan ketika kalian gak ingin ketinggalan video-video gue selanjutnya, ya jangan lupa klik tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Oke, gue Hida di sini, signing out dan thank you.